Bapa di dalam kerajaan sorga, pujian ini menjadi ungkapan isi hati kami kepadamu Tuhan. Tetapi kami sadar, dalam kami menjalani hidup ini kami sering banyak gagalnya. Kami mau berkata kami serupa dengan Kristus, tetapi kami sering jatuh. Kami banyak gagalnya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, ajar kami untuk mengerti makna dan arti serupa dengan Engkau Kristus. Roh Kudus materaikan firman Tuhan. Hamba yang berbicara tidak lebih, tapi hamba tahu Tuhan, Engkau akan berbicara kepada setiap hati kami melalui firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hati kami untuk tunduk di bawah firman-Mu. Doa ungkapan syukur kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali kita akan belajar firman Tuhan di bawah satu tema besar yaitu serupa dengan Kristus. Sekali lagi kita akan belajar firman Tuhan di bawah satu tema serupa dengan Kristus. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita Bapak Ibu saudara-saudari di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat ketiga hingga ayatnya yang ke-6. Sekali lagi 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-6. Saya juga menampilkan di slide, Bapak Ibu bisa baca secara bergantian. Saya ayat 3, Bapak Ibu ayat 4 dan seterusnya. Mungkin slide-nya bisa dikasih PPT yang kecil itu karena iya. Oke, ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat 4, 2, 3. Siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu saudara-saudari melihat atau memperhatikan seseorang yang sangat senang dengan tokoh yang ia idolakan, dia mati-matian mengidolakan tokoh tersebut, bahkan dia rela mengubah bentuk wajahnya, mengubah bentuk tubuhnya untuk sama persis dengan tokoh yang ia idolakan. Hal ini biasanya terjadi di kalangan artis, itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah Ariana Grande, ini adalah artis terkenal Bapak Ibu saudara-saudari, penyanyi terkenal, mungkin anak-anak muda banyak tahu Ariana Grande. Dan sebelahnya ini, face ini adalah orang yang mengagumi Ariana Grande. Saking dia mengidolakan Ariana Grande, dia sampai mengubah bentuk wajahnya, tubuhnya untuk sama seperti dengan Ariana Grande, Bapak Ibu. Ya, sebagaimanapun usaha untuk sama, tentu pasti akan ada perbedaan di dalamnya Bapak Ibu. Di dalam tingkah lakunya, di dalam tutur katanya. Secara look kita melihat mungkin persis sama. Tetapi sebenarnya ada yang kosong. Ada yang kosong di dalam hati face ini Bapak Ibu saudara-saudari ini berkata oleh Tuhan. Dia merasa tidak puas dengan dirinya, apa yang ada padanya. Bapak Ibu saudara-saudari ini berkata Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Ya kita tahu, kita ciptaan yang dikatakan bahwa kita adalah serupa dengan Kristus. Kita tahu itu. Tetapi apakah benar hidup kita serupa dengan Dia? Di dalam kita mengasihi, di dalam kita berelasi. Bapak Ibu saudara-saudari sangat mudah kita memakai topeng untuk kelihatan seperti serupa dengan Kristus. Topeng, kita rajin, kita kegiatannya rohani, kita melayani, kita ceria, kita kelihatannya kuat, kita baik-baik saja. Tetapi yang menjadi
kalau kita jujur di dalam hati kita yang menjadi pertanyaan begini. Kita masih mudah tersinggung. Kita berkata bahwa kita mengenal Kristus, serupa dengan Kristus, tetapi kita masih sulit untuk mengampuni. Kita masih kompromi dengan dosa-dosa dan masih hidup di dalam keegoisan kita. Jadi saudara-saudari, masalah terbesar orang Kristen hari ini bukan kurangnya informasi tentang kerohanian. Tidak. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu isi firman Tuhan, kita tahu teori, kita tahu kebenaran. Tetapi yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kita, apakah hidup kita sungguh serupa dengan Kristus? Yang menjadi pertanyaannya, apakah hidup kita sungguh serupa dengan Kristus? Saudara-saudari, jika kita berkata hidup serupa dengan Kristus, tentu yang harus nampak adalah bagaimana Kristus hidup. Setuju Bapak Ibu? Kalau kita berkata kita serupa dengan Kristus, tentu yang akan nampak adalah bagaimana Kristus itu hidup. Salah satu bagaimana ia hidup adalah Kristus hidup taat kepada Bapaknya dengan sempurna. Tanpa cacat, tanpa celah Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, kalau kita bayangkan dari sekian banyak teladan yang Kristus perbuat di dalam hidup kita. Satu saja apakah hal itu dapat kita betul-betul lakukan dengan sempurna tanpa cacat dan celah Bapak Ibu? Jawabannya sangat mustahil, bukan? Karena kenapa? Karena kita rentang sekali dengan dosa. Kita rentang sekali terhadap dosa-dosa yang menurut kita biasa-biasa saja. Kita sulit sekali mengampuni. Kita mudah sekali marah. Kita egois. Kita bahkan tidak konsisten, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi pasal ini, bagian ini Yohanes mau membawa kita untuk melihat standar hidup kita, yaitu Kristus yang hidup sempurna, titik. Dan tidak bercela. Maka kalau ditanya apakah manusia dapat serupa dengan Kristus, maka satupun dari kita tidak akan sanggup 100% serupa seperti Kristus tanpa cacat celah. Kita semua pasti gagal Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahkan jika ada satupun orang yang berkata bahwa dia bisa 100% tanpa celah mengikuti hidup seperti Kristus hidup, rasanya dia tidak perlu lagi Tuhan di dalam hidupnya. Jadi sekali lagi pasal ini, bacaan ini membawa kita melihat, ya benar kita gagal. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ada satu pribadi yang tidak pernah gagal. Ada satu pribadi yang sempurna. Ada satu pribadi yang menolong kita di dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, dari firman Tuhan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang mau disampaikan bagi setiap kita. Hal yang pertama, ada 3 poin yang akan kita belajar. Hal yang pertama yang akan kita belajar, apa yang dimaksud dengan serupa Kristus? Rasul Yohanes di ayat 3 berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Menarik, saudara-saudari, ini sangat menarik ketika Rasul Yohanes menuliskan bagian ini diawali dengan kalimat inilah tandanya. Inilah tandanya. Artinya apa? Bapak Ibu, artinya ada bukti yang akan terlihat. Kata inilah tandanya bukan sesuatu yang tersembunyi di hati kita, tetapi sesuatu yang menghasilkan buah dan terpancar di dalam kehidupan kita. Dan orang lain pun di sekitar kita merasakan kasih Tuhan. Kalau tanda mengenal Tuhan, misalnya Bapak Ibu, kalau tanda mengenal Tuhan adalah ketaatan. Berapa banyak dari kita yang taat sampai hari ini? Kita tahu firman Tuhan berkata mengampuni, tapi kita masih menyimpan luka. Kita tahu firman Tuhan berkata rendah hati, tetapi kita masih ingin dihargai, diakui. Kita tahu firman Tuhan berkata hidup kudus, tetapi kita masih kompromi dalam hal yang kecil, Bapak Ibu. Ketika saya merenungkan bagian ini, pasal ini, ayat ini, ketika saya merenungkan bagian ini, saya dibawa kepada satu pemikiran begitu. Ketika hanya membaca sekedar saja, saya dibawa kepada satu pemikiran bahwa baik, mulai besok saya lebih taat lagi supaya Tuhan menerima saya. Ini berbahaya Bapak Ibu.
Ini berbahaya Bapak Ibu karena kembali lagi kita seakan-akan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika merenungkan di ayat 3 ini, terbesik juga, oh ya kalau begitu saya tidak akan layak. Saya akan gagal terus. Ini juga berbahaya saudara-saudari. Karena kita lupa kepada anugerah Kristus itu sendiri. Ketika Yohanes berkata, inilah tandanya. Ini disertai dengan kalimat yang berkata, menuruti perintah-perintahnya. Artinya apa Bapak Ibu? Yohanes sedang tidak berbicara tentang taat yang sempurna tanpa cacat. Sekali di pasal ini Yohanes tidak berbicara tentang ketaatan yang sempurna tanpa cacat. Tetapi Yohanes sedang mau katakan bahwa hidup kita dalam menjalani hari-hari kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini tentang arahan hidup kita orang percaya. Yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan bukan tidak pernah jatuh. Tetapi tidak akan betah hidup di dalam pemberontakan. Akan ada pergumulan Bapak Ibu, ada. Tetapi di dalam bersamaan akan ada pertobatan di dalamnya. Dan ada kerinduan untuk berbuah. Mengapa? Karena hati kita sudah diperbaharui. Jadi menuruti perintahnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ini tidak sedang berbicara supaya kita diselamatkan. Tidak Bapak Ibu. Kita menuruti perintahnya karena buah dari hasil kasih karunia itu yang telah Kristus kerjakan bagi setiap kita. Sekali lagi, menuruti perintahnya bukan usaha supaya diselamatkan. Menuruti perintahnya adalah bukti dari hati yang sudah disentuh oleh kasih karunia. Ketika merenungkan bagian ini, bayangkan seorang anak yang sangat mengasihi ayahnya. Dia taat bukan karena dia takut dibuang dari keluarganya. Dia taat karena ia mengasihi ayahnya. Bapak Ibu, kalau dia salah, dia datang kepada ayahnya dan meminta maaf. Kalau dia sedih, dia bersuka cita, dia datang kepada ayahnya, ceritakan semuanya kepada ayahnya. Bukan malah dia lari, kabur. Dan inilah tanda bahwa iman kita sedang menuju kepada kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari, pertanyaannya begini, bukan apakah saya sudah menaati perintah Tuhan, sudah menaati perintah-perintahnya, tetapi apakah ada kerinduan di dalam hati saya untuk menaati perintah-perintahnya? Apakah saya berjuang melawan dosa atau berdamai dengan dosa? Karena Bapak Ibu, orang yang benar-benar mengenal Kristus, Roh Kudus akan mengganggu hatinya ketika ia jatuh. Dan itulah tanda kehidupan rohani. Saudara-saudari, di dalam buku yang ditulis oleh Christopher Wright ini mengajak kita untuk hidup selaras dengan Roh Kudus. Menuntun kita untuk mengarahkan hidup kita. Hidup di dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Dan menjalankan hidup yang berbuah. Dan dikatakan itulah sebenarnya tanda orang hidup serupa dengan Kristus. Sehingga di dalam hal ini ketika kita hidup di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, kita hidup berjalan dengan Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan, kita akan dibawa kepada pengenalan yang benar akan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita menaati perintah-perintahnya itu bukan menjadi suatu beban lagi, tapi menjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu mengenal, yaitu artinya menuruti perintah-perintahnya. Rasul Yohanes di dalam ayat 4 berkata, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ketika Yohanes menuliskan pasal ini, ayat ini Bapak Ibu, Yohanes mau berkata pada orang-orang banyak saat itu, waspada, hati-hati, jangan hanya sampai di mulutmu saja kamu mengenal dia. Jangan sampai hanya di mulutmu saja kamu mengaku kamu serupa dengan Kristus.
Makanya dengan keras Yohanes menegur orang-orang saat itu dengan kata, kamu berdusta kalau kamu hanya sekedar di mulut saja, mengaku saja. Ketika saya merenungkan bagian ini, mengapa Rasul Yohanes begitu sangat keras menegur orang-orang pada saat itu? Karena hal ini Bapak Ibu sangatlah berbahaya. Masalahnya begini, masalah terbesar bukan orang yang sadar dirinya berdosa. Sekali lagi, masalah terbesar bukan orang yang sadar bahwa dirinya berdosa. Tetapi masalah terbesar adalah orang yang merasa dirinya baik-baik saja padahal hidupnya kosong. Jauh dari Tuhan. Dan inilah situasi yang sedang dihadapi oleh Rasul Yohanes. Orang-orang mengaku dengan mulutnya bahwa ia rohani, mengaku mengenal Allah tetapi hidupnya tidak mencerminkan. Tidak ada kebenarannya di ayat 4 katakan. Saudara-saudari, ketika merenungkan ayat 4 ini bukan berbicara tentang orang yang percaya yang masih bergumul. Hal ini menjadi sangat penting karena semua orang percaya pasti masih dalam pergumulan. Kita masih jatuh, kita masih berproses dan terus belajar untuk taat di dalam Kristus. Tetapi ayat ini sedang berbicara masalah terbesar orang-orang saat itu. Merasa dan mengaku dengan mulutnya mengenal Kristus, tetapi tidak ada kerinduan untuk taat. Tidak ada pertobatan, tidak ada pergumulan. Sehingga dengan sangat-sangat tegas Yohanes berkata, dengan menegur, kamu adalah orang yang berdusta. Artinya Bapak Ibu, ini bukan iman yang sejati. Karena tidak ada kebenaran sebagaimana Kristus telah hidup. Kalau kita boleh jujur, kita adalah orang yang banyak jatuhnya. Kita orang yang banyak gagalnya. Mau hidup serupa dengan Kristus, kita banyak sekali gagalnya Bapak Ibu. Tetapi sadarkah kita di saat yang bersamaan Roh Kudus menolong kita untuk menikmati dan kembali terarah kepada Kristus Yesus. Menikmati persekutuan di dalam Dia, anugerah di dalam Dia. Membangun setiap kita untuk melihat dan mengada hanya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari, ketika kita merasakan indahnya Kristus, ketika kita membaca bagian ini, pasal ini, sebelum Yohanes berkata dengan keras bahwa kalau kamu mengenal Dia, maka kalau kamu tidak menuruti perintahnya, kamu seorang pendusta. Sebelum itu, sebenarnya Rasul Yohanes sudah berkata di ayat sebelumnya bahwa kita punya pengantara, yaitu pribadi yang sempurna. Kita punya pengantara yaitu pribadi yang sempurna. Yang rela menjadi terbatas agar kita yang terbatas ini tidak terbatas ketika kita berelasi dengan Allah. Menolong setiap kita yang tidak sempurna ini, yang banyak gagalnya ini, untuk selalu kembali diingatkan tentang anugerah Kristus Yesus di dalam hidup kita. Dan berbicara tentang serupa Kristus, ini menjadi proses kita seumur hidup bersama-sama dengan Kristus. Saya mengajak kita untuk membaca ayat 1 dan ayat 2 ini Bapak Ibu. Kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Dialah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bapak Ibu, ayat inilah yang menjelaskan di tengah ketidaksempurnaan kita. Ayat ini menjelaskan di tengah ketidaksempurnaan kita, keterbatasan kita. Ada Yesus Kristus yang menjadi pengantara kita kepada Bapa kita. Tidak hanya sampai pada pengantara Bapak Ibu. Bahkan Dia menjadi juru selamat kita, menebus dosa kita. Dikatakan bahwa Dia adil. Dia merancangkan semuanya yang terbaik untuk kita. Agar kita kembali kepada Dia. Saudara-saudari, kalau hari ini kita sadar hidup kita belum serupa Kristus. Jalan keluarnya bukan berpura-pura Bapak Ibu. Tetapi kita datang kepada Kristus. Kita melihat indahnya
kita kembali diundang untuk menikmati persekutuan yang intim bersama-sama dengan Dia. Dan di dalam persekutuan itu kita akan menjadi dan diproses untuk serupa dengan Kristus. Bagaimana Kristus hidup. Bapak Ibu, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu hidup seperti Kristus hidup. Yohanes berkata di ayat 5 dan ayat 6, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada kalimat yang begitu indah di pasal ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita melihat kalimat yang berkata, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Kristus. Rasul Yohanes tidak berkata seperti ini. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu akan jadi sempurna tanpa dosa. Atau barang siapa menuruti firman-Nya, dia akan menjadi malaikat tak bersayap. Tidak Bapak Ibu. Tetapi Yohanes dengan sangat lembut menyapa setiap kita. Barang siapa menuruti firman-Nya, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Artinya apa? Artinya kasih Allah yang sempurna itu yang menjadi poin utama. Kasih Allah yang sempurna itu menjadi poin penting untuk kita rasakan terlebih dahulu. Kasih yang sempurna itu menyapa kita terlebih dahulu menjadi nyata dan menjadi terlihat di dalam hidup kita. Ketika seseorang berkata, sungguh mengalami kasih Kristus, Bapak Ibu, hidupnya tidak mungkin tetap sama. Ketika seorang berkata bahwa sungguh mengalami kasih Kristus, hidupnya tidak akan mungkin tetap sama. Kasih Allah yang sejati menolong setiap kita untuk hidup jauh dari dosa dan menarik kita untuk berbuah bagi kemuliaan-Nya. Hal ini bukan berarti supaya Kristus melihat kita, Dia perhitungkan apa yang kita perbuat dan Dia harus kasih berkat sama kita. Tidak Bapak Ibu. Tetapi hal ini terjadi karena hati kita yang sudah terlebih dahulu disentuh oleh kasih karunia. Saudara-saudari, sebagai orang yang telah mengalami kasih Kristus Bapak Ibu, kita tidak lagi berkata seperti ini, aku harus taat supaya Tuhan mengasihi aku. Tidak lagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi menjadi pertanyaannya di dalam hati kita yang seharusnya kita renungkan, yaitu bagaimana mungkin saya tidak mau taat dengan segala yang telah Kristus perbuat di dalam hidup saya. Bagaimana mungkin saya tidak mau taat dengan segala sesuatu yang telah Kristus perbuat dalam hidup saya. Ini sebenarnya yang menjadi perenungan di dalam hati kita. Makanya di ayat 6 itu menjadi puncaknya. Puncaknya adalah kita terlebih dahulu ada di dalam Dia. Ketika kita ada di dalam Dia, maka hidup kita akan seperti Kristus hidup. Kalimat terakhir di ayat 6 ini menjadi puncaknya, standar yang tinggi. Ketika kita berkata serupa dengan Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi standarnya bukan rata-rata orang Kristen Bapak Ibu. Bukan juga standar gereja, tidak. Bukan juga standar budaya, tetapi standar di sini adalah bagaimana Kristus hidup. Kembali lagi kita diingatkan, disadarkan kalau kita melihat Kristus hidup. Yesus hidup dengan rendah hati. Yesus hidup penuh kasih, kudus, taat sampai mati. Siapakah yang sanggup Bapak Ibu Saudara-saudari tanpa celah 100% sama seperti Kristus hidup? Tetapi kita dibawa kepada keindahan Injil Bapak Ibu. Kristus sang pengantara, pendamaian untuk segala dosa kita di ayat 2 sudah sangat jelas dikatakan. Bukan hanya sampai di pendamaian atas dosa kita, ia mati menggantikan kita yang seharusnya kita mati karena pelanggaran dosa kita. Kristus yang adil dan kasih merancangkan karya yang sempurna dengan mati di kayu salib bagi saya dan saudara-saudari.
Sehingga Bapak Ibu, ayat 6 ini, kalau Yesus hanya sebagai teladan, maka ayat 6 ini akan menjadi beban bagi setiap kita. Sekali lagi, kalau ayat 6 ini berkata Yesus hanya sebatas teladan, ayat 6 ini akan menjadi beban bagi setiap kita. Tetapi yang mau dikatakan di ayat sebelumnya Bapak Ibu, kita melihat di ayat 2 bahwa kita mempunyai sang pengantara, yaitu Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Dia yang sempurna menggantikan ketidaktaatan kita. Dia yang sempurna menggantikan ketidaksempurnaan kita. Dia bangkit memberikan hidup baru bagi setiap kita. Dan sekarang rohnya tinggal di dalam kita. Itulah keindahan Injil Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi berbicara serupa Kristus ini berbicara tentang bagaimana seproses hidup kita selama kita hidup. Kita ada di dalam Dia. Dan Dialah yang memampukan kita untuk hidup serupa dengan Dia Bapak Ibu. Ini bukan sama sekali usaha kita meniru dari luar. Tetapi kehidupan yang di dalamnya yang mau diisi oleh Kristus sendiri. Yang bekerja, dan hal itu akan orang lain rasakan di sekitar kita. Saudara-saudari, hal ini tidaklah instan, tidak langsung sempurna tanpa celah. Tetapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa hidup kita mengarah kepada Kristus dan hanya untuk kemuliaan namanya. Saudara-saudari, mungkin dulu kita orang yang cepat sekali tersinggung, cepat sekali menyimpan luka. Dulu kita mungkin cepat sekali marah. Perlahan hati kita dipenuhi kepahitan. Bahkan mungkin kita menjadi orang yang sangat sulit mengampuni Bapak Ibu. Tetapi ketika Injil Kristus masuk di dalam hidup kita, sesuatu mulai berubah Bapak Ibu. Kita mulai belajar melepaskan. Kita mulai belajar mengampuni walaupun sakit. Dan itu bukan karena kita kuat Bapak Ibu. Tetapi karena Kristus yang sedang bekerja di dalam kita. Oleh karena itu kita tahu. Ketika hal itu terjadi, itulah proses kita menjadi serupa dengan Kristus Bapak Ibu. Kita dibawa kepada keindahan Kristus. Kita dibawa kepada apa yang Kristus mau untuk kita lakukan. Di akhir khotbah saya mau cerita satu bagian Bapak Ibu. Bayangkan anak kecil yang sedang berjalan Bapak Ibu. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang berjalan. Ia melihat ayahnya berdiri beberapa langkah di depannya. Sang ayah berkata dengan sangat lembut, "Ayo, sini, papa di sini." Bapak Ibu, lalu anak itu mencoba untuk berdiri. Ia mencoba untuk berdiri, kadang goyah Bapak Ibu. Kadang jatuh. Lalu ia bangkit lagi. 2 langkah, lalu ternyata dia jatuh lagi Bapak Ibu. Apakah ayahnya marah Bapak Ibu? Apakah ayahnya berkata, kalau kamu tidak bisa berjalan sempurna, kamu bukan anakku Bapak Ibu? Ketika membayangkan hal ini, saya membayangkan ayahnya justru tersenyum dengan tangan yang terbuka dan siap untuk menangkap sang anak. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Setiap kali jatuh, ayahnya mengangkatnya. Setiap kali jatuh, sang ayah membersihkan lututnya dan berkata, "Ayo, coba lagi, Papa akan selalu bersamamu." Mungkin seringkali kita seperti anak itu. Kita rindu serupa dengan Kristus. Kita mau taat. Kita mau berubah. Tetapi kita masih jatuh di dalam kemarahan. Kita jatuh di dalam pengakuan kita
Kita jatuh di dalam kesombongan kita. Kita jatuh di dalam hal kita mengontrol. Kita jatuh terus pada dosa yang sama. Lalu muncul suara di hati kita. Tuhan pasti kecewa. Tuhan pasti lelah dengan saya. Bapak Ibu, tetapi hari ini, ketika kita memandang kepada salib Kristus, Dia menanggung kelemahan, kegagalan kita. Di atas itu, tangannya yang terentang dan yang terbuka itu merupakan tangan yang tidak akan pernah tertutup, Bapak Ibu, untuk kita datang. Tangan itu tidak akan pernah tertutup bagi setiap kita. Ia berdiri dengan tangan yang terbuka untuk setiap kita, Bapak Ibu. Kristus tidak menuntut kesempurnaan yang instan. Tetapi hati kita, apakah kita mau terus berjalan menuju Kristus? Dan proses ini, proses seumur hidup, ketika kita menjalani hidup ini, tidaklah instan Bapak Ibu. Tapi Tuhan akan menolong kita, memampukan kita di dalam kita menjalani hidup ini hari lepas hari. Betapa indahnya Yesus Kristus bagi setiap kita. Karena hal itu membuat kita untuk, ya Tuhan, saya mau diubahkan. Saya mau semakin serupa dengan Engkau. Sehingga Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita untuk kita refleksikan pada pagi hari ini. Jika diperhadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan, tantangan hidup, bagaimana kita menyikapi hal itu. Jika kita diperhadapkan di dalam situasi yang tidak menyenangkan, kita dihakimi, kita seolah-olah tidak diterima, kita sulit sekali mengasihi, sama seperti Kristus mengasihi. Di dalam tekanan, di dalam penderitaan, apakah kita mau terus berjalan serupa dengan Kristus? Kristuslah yang menolong kita di dalam kita menjalani hidup ini. Karena kita ada di dalam Dia. Dan Dia sendirilah yang akan menolong kita untuk diproses semakin serupa dengan Kristus itu. Untuk itu datanglah kepada Tuhan. Dalam situasi apapun yang Bapak Ibu rasakan, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Itulah tanda ketika kita hidup serupa dengan Kristus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Tangan-Mu yang selalu terbuka untuk kami hidup di dalam Engkau. Tangan-Mu yang selalu terbuka untuk kami berproses semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih kalau kami dibawa untuk semakin serupa dengan Engkau. Kami menyadari itu proses kami seumur hidup. Dan Tuhan, di tengah kegagalan kami, kejatuhan kami, tolong bawa kami kembali lagi untuk mengingat anugerah-Mu, bahwa benar-benar Engkau Sang Pengantara Juru Selamat hidup kami. Engkau menebus kami, melayakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi hidup kami. Kami mau serahkan hidup kami untuk Tuhan proses semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Ini doa ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.